Baik, kemarin jadi untuk aksi nyata nomor 31 yang pertama bagaimana Pak Made mengidentifikasi aset atau sumber daya sekolah ini? 3.1 itu Ya, pengambilan keputusan film itu. yang sumber daya, Sumber daya menurut 3.2. oh ya, mengidentifikasi sumber daya. Ya. Untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah tempat saya bertugas ini, yang pertama saya berdiskusi yang sudah saya laksanakan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, kemudian kalau untuk secara lebih luas, artinya tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah ini, saya belum lakukan. Artinya untuk rekan sejawat belum saya libatkan dalam kegiatan tersebut karena terkendala dengan banyaknya rekan sejawat ini yang memiliki kegiatan lain selain mengajar. Jadi ada yang mengikuti PPG, kemudian ada yang mendampingi suaminya karena sementara operasi, karena itulah yang terjadi termasuk dilema etika ini. Oke. Sebenarnya ntar mengarah ke sana ya. Nah, baik. Untuk aset sumber daya yang di sekolah ini kira-kira apa saja? Kalau untuk sesuai dengan sumber daya yang ada itu, yang sesuai dengan modul yang terpelajari itu kan ada 7. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal budaya, kemudian finansial, yang berikut itu modal fisik. Yang lagi 2 ini modal ya finansial tadi. Oke, berikutnya yang kamu artinya di sini ini Yang lebih menonjol, menonjolnya apa ya? di sini yang lebih menonjol yang sudah terlaksana di sekolah ini seperti modal manusianya. Kemudian manusia, artinya ketika melakukan pemetaan itu, artinya proses pembelajaran itu bukan hanya melibatkan guru-guru yang ada di sekolah, tetapi mengundang juga pihak-pihak dari luar, kemudian juga melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan belajar. Itu salah satu modal manusia yang sudah terlaksana. Untuk modal budaya dan agama juga sudah terlaksana. Seperti contohnya misalkan setiap baru-baru ini pada waktu bulan puasa, yaitu yang agama Islam itu mengadakan pesantren bulan. Jadi yang beragama itu melakukan pasraman bulan. Kemudian kalau untuk budayanya, setiap sebulan sekali itu anak-anak yang memiliki bakat atau minat untuk di seni tari, dari sekolah itu mengadakan latihan seni tari. Oke. Nah, selanjutnya tentang dilema etika yang pernah kita alami pertama di sekolah. Apa kira-kira? Dilema etika yang pernah saya alami itu yang seperti baru-baru, waktu kegiatan pameran tanggal 2 Mei. Kebetulan saya kan guru kelas 6. Pada waktu itu kegiatan pameran tersebut bertepatan dengan kegiatan ujian di sekolah. Nah, sebagai guru kelas 6, saya pasti memiliki tanggung jawab dengan siswa saya yang sedang menghadapi ujian. Sebagai CGP juga, saya bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan pameran tersebut. Oke, dari keputusan itu Ya, berarti Bapak memutuskan untuk saya tetap di untuk sekolah. tetap di sekolah. Jadi pengambilan keputusan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keputusan itu? Nah, untuk menerapkan referensi dengan prinsip-prinsip sesuai dengan pengambilan keputusan itu, saya belum mengidentifikasi hal tersebut. Artinya saya menerapkan kompetensi profesional saya di sini. Ya, sudah sesuai lah dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Karena dilema etika itu kan benar. Nah, keputusannya tepat yang mau lakukan. Oke, berikutnya tentang rencana program yang berpihak pada murid.
Tapi yang sudah apa lakukan? Yang sudah kebetulan Pak sebelum modul ini dipelajari di sekolah ini sudah melaksanakan, yaitu salah satunya adalah program GELIS. GELIS itu gerakan untuk literasi sekolah. Nah, jadi kegiatannya itu pelaksanaannya teknisnya itu setelah apel siswa datang membersihkan lingkungan sekolah, kemudian lakukan apel. Setelah apel 15 menit sebelum masuk kelas, jadi dilakukan kegiatan literasi. Tapi biasanya kegiatan literasi itu bukan hanya membaca, tapi biasanya juga terkadang pada saat kegiatan apel itu bukan guru yang memberikan pengarahan, justru siswa yang kita berikan kebebasan untuk mengungkapkan apa yang berbagi praktik baik pada teman-temannya di kelas. Nah, di dulu itu model pelaksanaannya seperti apa ya? Pelaksanaannya gerakan literasi. Gerakan literasi pelaksanaannya begitu Pak teknisnya. Jadi untuk pelaksanaannya itu 15 menit sebelum proses pembelajaran dilakukan di luar kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki sudut baca yang sudah disiapkan buku-buku bacaan. Jadi mereka itu mengambil buku bacaan tersebut, kemudian membaca di gazebo yang sudah ditetapkan. Kemudian biasanya di hari Jumat dan Sabtu itu mereka mengungkapkan atau menceritakan apa yang mereka dapatkan dari buku bacaan. Nah, itu saya bergiliran atau apa? Bergiliran ada tingkatan kelas di kelas 1, kelas 1, kelas 2. Artinya ketika mereka menceritakan hasil dari membaca atau literasi tersebut, kita sesuaikan. Biasanya kan kelas 1 itu bercerita tetapi dia kalimatnya belum mencerminkan kalimat yang konkret seperti itu. Bantuan apa yang diperlukan kira-kira untuk proses itu berjalan dengan lancar? Bantuan yang diperlukan yang pertama sudah pasti Pak sarana yang itu sudah sangat mendukung. Kemudian dukungan juga dari rekan sejawat, karena kegiatan ini kita jadwal sesuai dengan guru piket yang bertugas pada hari itu. Jadi kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya pasti ada tantangannya. Ya. Apa kira-kira tantangannya? Tantangannya yang pertama mungkin ketika salah satu rekan sejawat ini mungkin berhalangan, sudah pasti otomatis kegiatan itu bisa dilaksanakan dan kemungkinan juga bisa tidak. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, dari segi lingkungan, lingkungan ini artinya siswa bisa melakukan hak literasi tersebut ketika didukung oleh lingkungan yang mendukung kegiatan mereka. Seperti contoh, terkadang ada orang tua yang parkir di luar tuh justru bahkan mengajak anaknya untuk bercerita. Iya, itu tantangannya. Artinya padahal kita sudah terapkan itu batas untuk kunjungan orang tua siswa, tapi kadang-kadang mereka juga terobos masuk untuk mendekati anaknya sendiri. Nah, solusinya? Solusinya yang saya terapkan, saya memberikan pengarahan kepada anak atau kepada siswa agar ketika ada halangan seperti itu, tolong diberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa kita ini sudah belajar. Jadi nanti kalau memang perlu selesai kegiatan atau pada saat istirahat. Oke, jadi semua kegiatan pendampingan ibu ini, karena Pak Madu sudah selamat pagi menjelang siang Ibu Maulana dan Ibu Supriya. Pada saat ini saya tenaga praktek pendampingan individu 5. Jadi pada saat ini saya ingin diskusi dengan Pak Made dan Ibu terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan Pak Made Supriya pada pembelajaran berdifferensiasi dan terintegrasi dengan
KSE. Untuk itu saya ingin di awal ini menyampaikan Pak Fitria sudah sukses mengajak Ibu Maulana untuk bisa bersama-sama bagaimana pembelajaran itu selalu berpihak pada murid. Yang pertama, Pak Made, bagaimana kegiatan sebulan ini, kegiatan daringnya? Untuk kegiatan daring ya perjalanannya baik itu melalui pertemuan dengan fasilitator maupun Kalau tugas-tugasnya, Pak Made? kalau tugas-tugas saya untuk modul 23 kan sementara proses Pak. Ya, Kemudian untuk aksi nyata yang modul 3 ini 3.1 itu belum saya kerja sampai 3.3. Kalau untuk modul-modul di modul 2.2 sampai ke bawah di sini. Oke, jadi saya senang Bapak sudah menyelesaikan tugas-tugasnya di sebulan terakhir ini. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak teman sejauhnya Pak Made Fitria, yaitu Maulana, untuk berdiskusi tentang proses pembelajaran pada saat yang sudah dilakukan. Baik Pak Made, bisa serahkan lembar observasinya dengan para observasinya. Oke, terima kasih sudah melakukan kegiatan Bapak sebagai observernya, sebagai officernya. Baik, Ibu Maulana, terima kasih Ibu sudah kita bersama-sama untuk kegiatan ini dalam pendampingan yang kelima. Nah, selama ini Ibu sudah mengikuti kegiatan pembelajarannya. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa yang Ibu ini? Tematik ya? Itu dukung. Iya, sudah dukung. Nah, di dalam Ibu pembelajaran itu apa yang Ibu tujuan dalam pembelajaran itu dilakukan? Simbol-simbol Pancasila dihubungkan dengan sila-sila Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia itu yang mencakup kata ungkapan. Jadi tujuannya itu dalam pembelajaran itu kan menceritakan pengalaman penerapan sila pertama Pancasila dengan benar. Iya, kemudian dia bisa menjadikan antara simbol dengan sila-silanya. Sekarang apa yang Ibu di dalam proses pembelajaran itu, pengembangan apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu, apa yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran itu, pengembangannya di akademiknya atau kognitifnya, sifatnya. Yang saya sebagai guru mengharapkan sifatnya dia bersifat jujur, bersifat disiplin, kemudian dia bisa bergotong royong. Ya, itu karakternya itu ya. Iya. Maksud di pengetahuannya itu juga dia bisa seperti apa ya? Di pengetahuan yang pada proses pembelajaran kan ada pengetahuan mereka dapatkan. Iya. Tapi pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Begitu juga penerapannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu. Jadi di dalam pembelajaran itu Ibu pasti ada kendala-kendala. Apa yang bisa Ibu sampaikan?
Itu kendala saya untuk saya pribadi sebagai guru karena juga kita sementara belajar ilmu teknologi itu yang utama. Kemudian kalau untuk siswa kendalanya ya mungkin karena materinya pada saat itu ya jadi anak-anak kayak gimana ya belum menguasai materi pada saat itu ya, tapi setelah ditayangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang saya gunakan pada saat itu ditayangkan di layar dengan menggunakan fokus mereka dengan semangat antusiasnya. Oke, jadi anak-anak dengan menggunakan media itu materi tampilkan di slide, jadi anak-anak itu antusias terhadap pembelajaran. Adakah Bu selain itu proses pembelajaran apa yang Bu bisa sampaikan? Ada selain tadi yang tayangkan ya. ada pandemi yang PKN ini bisa mencocokkan simbol dengan sila-silanya. Mereka disuruh bermain, dikasih dengan menggunakan media apa namanya Starcom. Mereka ya saya udah mengirimkan simbolnya, kemudian silanya digunting terpisah, dipanggil per kelompok, kebetulan 2 kelompok dikelompokkan, mereka naik bermain dengan antusias mereka. Disuruh yang duluan dia yang menang. Nah, makanya mereka mencocokkan lambangnya dengan silanya, berganti-gantian mereka naik. Permainan ini kelihatannya seru mereka mainkan karena mereka sambil bermain. Nah, itulah artinya pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu dikasih rentang misalnya 1 sampai 100, artinya siswa itu kira-kira di rentang berapa dia memperoleh pengetahuan pada saat itu? Kebetulan di kelas saya juga itu namanya dikasih siswa tidak sama pola pikirnya tidak sama ya, prestasinya tidak sama ya. Kita mau ngambil 100 kan tidak mungkin karena ada 1-2 orang yang menguasai ya sekitar 90%. Iya. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang memang belum maksimal ya, baik dalam pengetahuannya atau dalam ilmu pembelajaran, misalnya ada sekitar 2% lah. Jadi kan ada lagi 2%-nya ini. Iya, yang kira-kira apa langkah-langkah itu? Kalau seperti itu saya nanti mengadakan pendekatan secara satu orang iya per orang. Nanti saya dekatin kalau misalnya kan tinggal 1-2 orang ya, nanti saya itu kasih pemahaman sambil saya belajar. Jadi melakukan pendekatan secara pribadi anak itu, terus memberikan pengetahuan berulang-ulang sehingga dapat pemahaman. Oke, bagaimana perasaan Ibu artinya pada saat proses pembelajaran itu? Sebenarnya pada saat proses pembelajaran itu sebelum saya mau katakan itu dari awal saya katakan bahwa masih belajar terutama dalam memahami ilmu teknologi. Itu yang kurang puasnya saya terhadap pembelajaran yang masih dilakukan. Oke, dia akan terus belajar dan hidup perkembangan teknologi. Baik, terima kasih dari Ibu sudah ini yang mengenai asesmen Ibu yang Ibu lakukan pada saat itu. Ini proses penilaiannya bagaimana? Ada penilaian saya kasih di KPD. Kemudian ada proses penilaian, ada soal-soal yang dikasih. Soal itu. Yaitu di akhir pembelajarannya itu kan ada KPD-nya ini diisi. Iya, KPD itu diselingi dengan sambil memberikan materi, saya kasih tugas, kalau penilaian evaluasi itu di akhir. Artinya sudah total lah semua penilaian itu. Terima kasih. Jadi saya sudah melihat lembar observasinya dari Pak Ibu Sitria
Jadi ibu sudah maksimal dalam proses pembelajaran dan hal-hal lain yang mungkin yang disebut tadi, ibu sudah ada strategi untuk menindaklanjuti, dan semoga pembelajaran berdiferensiasi ini dapat ibu sebarkan juga ke teman yang lain, sehingga di sekolah ini semua bisa melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga dari Pak Made Sutria sebagai CGP memilih ibu untuk saling berbagi, dan ibu juga akan berbagi kepada yang lain, sehingga program dari guru penggerak dan sekolah ini dapat mendapat manfaatnya, terutama kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita ini menjadi lebih belajarnya lebih menyenangkan maupun membahagiakan. Juga disebut dengan student well-being. Jadi anak-anak akan merasa senang, gembira, bahagia dia berada di sekolah. Jadi mungkin itu. Terima kasih banyak sekali Ibu. Yang mohon maaf kalau saya ini mengganggu waktunya Ibu. Ya, ini tugas saya. Semoga Pak Made juga mengajak Ibu menugaskan itu tadi. Ya, jadi semua ini tujuannya adalah kepada peserta didik. Terima kasih banyak. Dengan senang hati saya akan